Halo semuanya, perkenalkan nama saya Putri Setiawati dari Program Studi Komunikasi Digital dan Media dengan NIM J04012311022. Di dalam tugas Aksar Nusantara ini, saya akan mengambil isu mengenai ekosistem. Sebelumnya, apa sih itu ekosistem? Ekosistem menurut Woodbury merupakan tatanan kesatuan secara kompleks di sebuah wilayah yang terdapat habitat, tumbuhan, dan binatang. Kondisi ini kemudian dipertimbangkan sebagai unit kesatuan secara utuh, sehingga semuanya dapat menjadi bagian mata rantai siklus materi serta aliran energi. Komponen ekosistem merupakan bagian dari suatu ekosistem yang menyusun ekosistem itu sendiri, sehingga terbentuk sebuah ekosistem. Komponen dalam ekosistem kemudian dibagi lagi menjadi dua macam, yaitu komponen hidup, biotik seperti organisme, autotrop, heterotrop, dan dekomposer. Kemudian komponen tak hidup yaitu abiotik seperti suhu, air, garam, dan sinar matahari. Secara umum, ada tiga tipe ekosistem, yaitu yang pertama akuatik atau air, seperti ekosistem air tawar, air laut, pantai, estuari, sungai, terumbu karang, laut dalam, dan lamun. Lalu yang kedua ada tesetarial atau darat, seperti tundra, karst, hutan hujan tropis, hutan gugur, taiga, sabana, padang rumput, dan gurun. Lalu yang terakhir yaitu ekosistem buatan, seperti sawah irigasi, bendungan, perkebunan kelapa sawit, dan lain-lain. Saat ini, lingkungan hidup sudah banyak mengalami kerusakan. Jika dibiarkan terus-menerus, hal ini akan menimbulkan dampak yang sangat besar pada ekosistem. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan kerusakan lingkungan hidup adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu faktor alam. Kerusakan lingkungan hidup karena faktor alam terjadi karena adanya bencana alam, seperti banjir, gempa bumi, dan gunung meletus. Lalu yang kedua yaitu faktor manusia. Selain faktor alam, faktor manusia juga dapat menyebabkan kerusakan lingkungan hidup, seperti membuang sampah sembarangan, membuang limbah industri, menebang pohon secara liar. Ada banyak hal yang bisa kita lakukan untuk mengatasi dan mencegah adanya bencana alam di sekitar kita. Hanya dengan hal kecil sekalipun, kita akan berhasil memerangi bencana alam yang disebabkan oleh ulah manusia, dengan cara mencegah kerusakan ekosistem laut dan darat. Nah, di sini kita akan terjun langsung ke ekosistem sungai dan hutan. Untuk rasa cinta kita kepada alam. Yang pertama, kita bisa melakukan tidak membuang sampah sembarangan di sungai. Lalu yang kedua yaitu menanam kembali hutan yang gundul atau reboisasi. Yang ketiga yaitu tidak membuang limbah pabrik di laut. Yang keempat, melakukan terasering. Dan yang terakhir yaitu selalu menghargai dan mencintai alam.